Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nurul Fijrina, Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian, asal sekolah SMA Negeri 8 Bulukumba, asal daerah Bulukumba. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan perikanan dan kelautan di Indonesia. Perairan laut merupakan seluruh badan air yang terdapat di lautan, yang pada umumnya mempunyai kadar garam lebih tinggi daripada perairan darat. Perairan laut menyediakan berbagai macam manfaat bagi kehidupan, seperti berbagai macam jenis mineral dan organisme. Selain potensi yang dimilikinya, perairan laut juga bermanfaat untuk transportasi perikanan, pembangkit listrik, dan juga pertanian. Tapi di balik potensi dan manfaatnya, perairan laut juga menghadapi berbagai permasalahan yang harus segera diatasi. Beberapa permasalahan perairan laut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu illegal fishing. Illegal fishing atau penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal yang melanggar hukum marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia, di mana dilakukan oleh nelayan negara lain yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Itu menjadi ancaman bagi kelautan Indonesia. Adanya illegal fishing jelas merugikan bagi bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya terjadi di laut Indonesia, tapi juga menjadi masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara. Pemerintahan Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berusaha mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan. Bahkan ketika ada yang tertangkap, kapal ditenggelamkan dan orangnya diproses hukum. Masalah kedua yaitu masalah sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tidak terjamah manusia. Dari pesisir dan kawasan air yang dangkal hingga palung-palung laut dalam. Kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50-400 tahun. Secara umum, sampah laut berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, yang mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Banyak biota yang memakan plastik dan terjerat plastik. Permasalahan ketiga yaitu perburuan ikan dengan cara merusak. Perburuan atau penangkapan ikan dengan cara merusak juga marak terjadi di wilayah laut Indonesia. Cara yang sering ditemukan dengan menggunakan bahan yang berbahaya seperti potas dan sianida. Ada juga yang menggunakan bahan peledak. Itu semua jelas dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan laut. Selain itu, dilakukan penangkapan ikan berlebihan yang dilansir oleh National Geographic WWF mengatakan lebih dari 30% ikan dunia telah ditangkap secara cuma-cuma. Beberapa ikan seperti tuna sirup biru Atlantik diburu secara berlebihan sehingga spesifiknya kini terancam punah. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.